Nah, teman-teman, waspadalah terhadap spiritual bypassing dan toxic positivity yang bisa menjangkiti para pejalan spiritual. Nah, mengapa hal ini bisa berbahaya dan harus kita waspadai? Nah, teman-teman, di video kali ini kita akan bahas mengapa dua hal ini banyak menjangkiti para pejalan spiritual dan mengapa ini berbahaya. Samprajan, sampurasun, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, apakah itu spiritual bypassing? Nah, jadi teman-teman, spiritual bypassing adalah penggunaan metode-metode spiritual untuk melarikan diri dari musibah, masalah, sakit hati, stres, ketidaknyamanan, atau luka batin yang ada. Nah, banyak orang mengira ketika mereka melakukan meditasi dan mendalami proses spiritual, mereka akan terlepas dari segala masalah. Mereka percaya bahwa mereka akan menjadi seperti yang kuat, mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, dan tidak berurusan dengan kejahatan lagi. Sehingga mereka mengira dengan terjun ke spiritualitas, mereka tidak akan lagi merasakan emosi-emosi negatif seperti marah, sedih, depresi, stres, jengkel, dan sebagainya. Nah, ini akhirnya membuat manusia cenderung menolak semua perasaan negatif yang muncul ketika tertimpa masalah atau musibah, teman-teman. Nah, mereka berpikir, saya sudah di jalan spiritual, maka saya harus menjadi kuat, bahagia, dan damai, teman-teman. Meditasi saya harus bisa menekan dan menghapus semua emosi negatif yang ada. Nah, inilah yang dinamakan sebagai spiritual bypassing, teman-teman, yaitu menolak atau menghindari emosi negatif dan lari dari masalah menggunakan jalan-jalan spiritual seperti meditasi. Orang yang mengalami spiritual bypassing biasanya memiliki kemelekatan yang kuat terhadap perasaan atau emosi positif seperti kebahagiaan, kedamaian, keberlimpahan, dan sukacita, teman-teman. Nah, istilah spiritual bypassing ini awalnya diperkenalkan oleh John Welwood ya. Dia seorang guru dan psikoterapis di pertengahan 1980-an. Nah, istilah ini muncul setelah John Welwood mengamati bahwa banyak anggotanya tergelincir dalam spiritual bypassing, teman-teman. Nah, seberapa bahayanya spiritual bypassing ini sehingga kita harus waspada, teman-teman. Spiritual bypassing bisa berbahaya karena sifatnya membuat manusia cenderung mengabaikan emosi negatif yang ada akibat kegagalan hidup, masalah, atau musibah, teman-teman. Nah, ini bisa berpotensi menjadi bom waktu yang bisa meledak sewaktu-waktu dan tentu saja bakal merugikan diri sendiri dan orang lain. Spiritual bypassing juga menyebabkan manusia melekat hanya pada positivitas saja, sehingga banyak yang akhirnya terjebak dalam toxic positivity, teman-teman. Banyak orang yang lari ke jalan spiritual karena mengharapkan hidup yang bahagia, mudah, dan tidak stres, serta nyaman, teman-teman. Nah, padahal spiritualitas itu adalah latihan manusia untuk meningkatkan kesadaran mereka, sehingga mereka bisa hidup dalam kelimpahan emosi positif.
Nah, namun prosesnya ini tidak serta-merta seperti yang dikira oleh para korban spiritual bypassing ya. Selama hidup di dunia, manusia tetap hidup dalam dualitas, teman-teman. Ada baik, ada jahat, ada siang, ada malam. Sampai mati pun manusia tetap akan menemukan kejahatan dan masalah, teman-teman. Nah, dengan menekuni spiritualitas bukan berarti kalian tidak akan mendapatkan masalah, kejahatan, dan musibah lagi, teman-teman. Nah, kejahatan, musibah, dan masalah itu tetap akan ada, dan itu adalah wajar ketika kita mendapatkan masalah. Kita merasakan emosi negatif seperti marah, shock, sedih, kesal, kehilangan, bahkan stres. Kita bisa merasakan emosi-emosi ini karena ini adalah mekanisme alamiah manusia, teman-teman. Nah, ketika kita tertimpa masalah, otak dan hormon di dalam tubuh kita akan mengeluarkan emosi dan ekspresi kesedihan, terus marah, kesal, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya adalah hukum alam dalam diri manusia dan juga sistem dalam diri manusia sendiri, teman-teman. Ketika kita marah, sedih, atau kesal ketika tertimpa masalah atau tersakiti ya, itu adalah tanda bahwa tubuh kita sedang membentuk mekanisme pertahanannya. Kita bisa merasakan sedih, marah, dan kesal karena secara bawah sadar kita tidak ingin disakiti dan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, sistem di dalam tubuh sedang mengirimkan peringatan agar kita mengaktifkan pertahanan diri. Nah, orang yang mengalami spiritual bypassing cenderung tidak mengindahkan, bahkan kabur dari perasaan-perasaan seperti ini. Dan akhirnya mereka malah tergelincir dan melekat ke dalam toxic positivity, teman-teman. Nah, toxic positivity sendiri adalah positivitas yang beracun. Ini mempresentasikan kata-kata atau pola pikir positif yang justru menyakiti. Toxic positivity ini bisa dilakukan kepada orang lain dan juga terhadap diri sendiri. Nah, contohnya misalkan kalimat toxic positif yang banyak dilontarkan ke orang lain adalah contohnya seperti ini, teman-teman. Jangan sedih, semua itu pasti ada hikmahnya. Kamu pasti kuat, kamu tidak boleh lemah. Kalau disakiti orang lain, kamu baik, kamu tidak boleh membenci orang yang menyakiti kamu. Kemudian jangan nangis kalau ada masalah, tetap positif, terus tingkatkan vibrasimu ya. Kalau lagi dijahatin orang, kamu harus baik-baik saja dan harus punya level spiritual yang tinggi. Kamu pasti penuh kasih dan lain sebagainya seperti ini. Untuk toxic positivity yang dilakukan terhadap diri sendiri, tinggal mengganti kata kamu menjadi aku. Nah, toxic positivity ini berbahaya karena tidak solutif dan sebenarnya justru menyakiti hati orang yang terkena musibah, teman-teman. Ketika seseorang diberi penuturan positif seperti ini, sebenarnya sama-sama seperti kalian sedang menyuruh dia supaya tetap positif terus gitu. Nah, padahal kondisi dia sedang tidak positif sama sekali. Nah, ini hanya akan menyakiti dia karena perasaan negatif itu tidak divalidasi, teman-teman. Nah, perasaan negatif yang tidak diterima akan menimbulkan bayangan gelap yang bisa menjadi bom waktu suatu saat nanti, teman-teman. Nah, di dunia ini wajar jika kita mengalami sakit hati, marah, sedih, dan stres ketika ada masalah. Nah, proses spiritual bukanlah kabur dari perasaan-perasaan ini dan memaksakan diri kita agar selalu positif, tetapi proses spiritual adalah menerima perasaan-perasaan negatif ini, memvalidasinya, lalu memprosesnya menjadi hal-hal yang solutif, teman-teman. Nah, seorang pejalan spiritual bisa mengalami peningkatan kesadaran yang signifikan bukan karena dia kabur atau merefreshi atau menekan emosi-emosi negatif yang muncul, tetapi ia menerima validasi dan mengelolanya agar menjadi hal-hal yang solutif dan bisa merubah positif, teman-teman. Nah, makanya alih-alih mengatakan kalimat yang berpotensi toksik positif pada
orang lain yang terkena musibah, lebih baik bantu mereka untuk memvalidasi perasaan negatifnya, teman-teman. Dengan cara apa? Dengan membantu memvalidasi perasaan negatif orang lain. Kita sebenarnya juga membantu mereka untuk lekas sembuh dari perasaan marah, sakit hati, atau stres, teman-teman. Nah, bagaimana cara memvalidasi emosi negatif orang lain yang sedang terkena musibah? Nah, sederhananya kita cukup memposisikan diri seolah-olah kita merasakan apa yang mereka rasakan, teman-teman. Contohnya adalah dengan ucapan seperti ini. Iya, aku tahu kok rasanya dijahatin. Kalau aku jadi kamu, aku juga kesel deh. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita tidak tergelincir dalam spiritual bypassing dan toxic positivity, teman-teman? Nah, pertama, kita harus paham dan menerima bahwa dalam spiritualitas, proses hidup yang menyakitkan dan menguras emosi itu tetap akan ada, teman-teman. Sampai kita mati pun ya. Nah, hidup kita akan dihadapkan dengan beragam masalah dan kejahatan karena kita masih tinggal di bumi yang dualitas. Ada baik dan ada juga jahat, teman-teman. Yang kedua, kita juga harus menerima dan menyadari bahwa kita adalah manusia yang kompleks, di mana di dalam diri kita ada positif dan ada negatif, teman-teman. Walaupun dualitas bukan berarti kita menekan dan kabur dari negativitas, tetapi kita bisa berdiri di luar positif dan negatif karena kita tidak melekat di salah satunya. Nah, dengan demikian kita bisa mencari solusi, teman-teman. Nah, yang ketiga, tetaplah berlatih untuk hadir saat ini dan di sini, menjadi pengamat atas apa yang terjadi dalam hidup, teman-teman. Mau itu sakit, sedih, susah, senang, ya, semuanya kita amati dan kita terima, teman-teman. Bukan ditolak atau kabur. Emosi manusia ketika dia diamati bisa mereda sendiri secara perlahan-lahan, teman-teman. Tetapi ketika kita tolak atau kita justru kabur, emosi negatif justru menjadi bayangan yang bisa berpotensi menjadi bom waktu bagi diri sendiri, teman-teman. Nah, yang keempat, tentu saja berlatih menghindari ucapan-ucapan toxic positivity dan berlatih memberikan empati terhadap diri sendiri dan orang lain. Jadi intinya proses spiritual adalah proses pendewasaan, teman-teman, bukan ujug-ujug menjadi tercerahkan dan selalu baik seperti malaikat yang tidak memiliki emosi negatif lagi, ya. Nah, manusia tetaplah manusia yang tubuhnya memiliki otak dan sistem hormon yang bisa memproduksi emosi-emosi negatif sebagai mekanisme pertahanan atau self defense, ya. Sampai kita mati pun kita akan tetap bertemu dengan masalah dan kejahatan. Justru semakin tinggi level spiritualnya, masalah dan kejahatan yang kita hadapi itu semakin berat, teman-teman. Mustahil bila otak dan hormon manusia tidak lagi memproduksi emosi-emosi negatif sebagai peringatan untuk mengaktifkan sistem pertahanan kita, kecuali kita mengalami gangguan kepribadian atau kelainan mental, ya. Nah, sebagai orang yang mengalami musibah, masalah, atau kejahatan, perasaan-perasaan negatif ini seharusnya diterima, teman-teman. Kemudian disadari dan kita tetap berlatih untuk hadir saat ini dan di sini untuk mengamati apa yang terjadi dalam hidup. Nah, dengan begitu kita bisa mengambil hikmahnya dan bertumbuh lebih dewasa serta lebih sadar lagi, teman-teman. Nah, bagi orang yang tidak sedang dalam musibah, kalian juga harus menyadari bahwa meskipun ada manusia yang kesadarannya sudah tinggi, bukan berarti dia lepas dari masalah sama sekali, ya. Justru bisa menjadi masalah yang dihadapi jauh lebih besar dari yang kalian bayangkan. Jadi sebaiknya tidak usah mengucapkan kalimat-kalimat yang mengandung toxic positivity-nya, apalagi sampai menghakimi, teman-teman. Nah, proses menyadari dan mengelola emosi negatif ini memang akan lebih mudah jika kita telah mengalami peningkatan kesadaran. Kebangkitan spiritual sebenarnya adalah proses manusia untuk mengalami peningkatan kesadaran
Sering dengan naiknya energi spiritual sambil membersihkan cakra-cakra yang ada ya. Semakin bersih diri kita, semakin kita menjadi sadar bagi terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan sekitar kita, teman-teman. Nah, dalam istilah Jawa, kita menjadi semakin eling dan waspada ya. Ketika kita semakin meningkat kesadarannya, kita jadi semakin cepat sadar ketika ada emosi-emosi negatif yang muncul dikala kita tertimpa masalah atau musibah, teman-teman. Nah, dengan demikian kita akan bisa lebih cepat mengelola emosi ini agar tidak terlalu larut di dalamnya. Nah, dan jangan lupa setiap masalah, kejahatan, dan kesakitan yang terjadi dalam hidup sebenarnya adalah proses bagi manusia untuk meningkatkan kesadarannya, teman-teman. Sampai akhirnya manusia benar-benar harus menemukan hakikat diri sejatinya. Orang yang sudah menyadari diri sejatinya ini disebut juga sebagai orang yang tercerahkan atau orang yang sudah sadar gitu ya. Semoga ulasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Salam Sampurasun Sampurajan.